Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya mencoba membuat sebuah tutorial untuk calon peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri Ende terkait dengan pengambilan nomor peserta atau kartu peserta seleksi masuk secara online dan juga tata cara pelaksanaan ujian CBT secara online untuk seleksi masuk Madrasah Aliyah Negeri Ende tahun 2020. Oke, kita mulai. Anak-anak sekalian, silakan membuka browser Anda. Silakan membuka browser khusus untuk yang online. Bagi yang offline, kami juga akan menjelaskannya. Terkait dengan yang pengambilan secara online, Anda silakan login pada browser Anda masing-masing, yaitu dengan mengetik manende titik usmart.id seperti ini, kemudian klik enter, tekan enter, akan muncul tampilan seperti ini khusus pada penerimaan peserta didik baru saja portal yang kami siapkan, yaitu di sini ada tertulis portal, ada pengumuman, dan ada login. Terkait dengan menu portal, itu isinya adalah berita ataupun prestasi artikel yang belum kami muat di sini, aplikasi ujiannya. Kemudian di menu portal ini, informasi yang sudah kami share sebelumnya di berita yaitu tentang timeline dan ambang batas. Kami juga baru merilis untuk pengambilan kartu seleksi masuk peserta didik baru MAN-Ende tahun 2020. Terkait dengan portal ini, informasi di timeline yaitu informasi untuk peserta setelah melakukan pendaftaran. Maka kemarin kita sudah melewati 2 tahap, yaitu tahap pengumuman validasi data pendaftar online, sudah kami rilis daftarnya, dan sudah ada peserta yang melakukan sanggahan kepada panitia terkait datanya. Nah, hari ini kita masuk ke tahap ketiga, yaitu pembagian kartu tes yang kami lakukan secara online dan juga secara offline. Bagi yang mengambil secara offline ataupun online, yang online dengan mengakses link yang sudah kami berikan tadi, kemudian yang untuk offline, silakan langsung menuju ke Madrasah Aliyah Negeri Ende. Kemudian di tahap yang keempat nanti, kita akan menuju pada simulasi, yang hari ini juga saya akan memberikan tutorialnya. Begitu juga dilanjutkan seleksi berikutnya, yaitu tes seleksi utama di tanggal 27 nanti, simulasi di tanggal 25, sedangkan untuk tesnya, tes utama di tanggal 27. Waktunya dari jam 8 sampai jam 14. Yang dimaksudkan dengan batas waktu ini, dalam satu hari kami menyiapkan durasi pelaksanaan ujian untuk semua peserta. Anda bisa melakukan ujian mulai dari jam 8 sampai jam 14. Tetapi, jika Anda sudah login ke dalam soal hanya kami berikan sebanyak soal utama hanya 2 jam. Jika Anda sudah melakukan login soal, maka 2 jam itu dimaksimalkan untuk menyelesaikan soal-soalnya. Sedangkan untuk simulasi, kami hanya memberikan waktu 50 menit saja. Jadi Anda bisa menyelesaikan 50 menit. Oke, untuk informasi terkait dengan timeline cukup jelas. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya, yaitu tentang ambang batas. Kami perlu memberikan pengantar terkait ambang batas. Di tahun 2020 ini, Madrasah Aliyah Negeri Ende memberikan sebuah ambang batas untuk calon peserta didik baru, yang mana dengan melakukan 2 mapel tes, yaitu tes potensi akademik dan tes keterampilan khusus. Di sini jumlah soal untuk masing-masing tes yaitu 40 nomor untuk potensi akademik, 30 nomor untuk keterampilan khusus. Ada ambang batas untuk masuk di masing-masing program. Yang memilih IPA, maka dia harus lolos dengan seleksi nilai 80, ambang batasnya, IPS, Bahasa dan Keagamaan 75. Kemudian
kuota yang kami siapkan untuk program IPA yaitu sebanyak 105 orang. 105 orang dan IPS sebanyak 140 orang, bahasa yaitu sebanyak 35 orang. Sedangkan keagamaan sebanyak 35. Sehingga dari masing-masing program ini untuk IPA nanti kami akan menyiapkan 3 kelas yaitu IPA Plus, IPA 2, dan IPA 3. IPA 1 Plus, IPA 2, dan IPA 3. IPS pun demikian, dari 140 ini kami akan membuka 4 kelas, yaitu yang pertama IPS 1 Plus, IPS 2, IPS 3, dan IPS 4. Untuk program bahasa, 1 kelas. Untuk program keagamaan, 1 kelas. Sehingga total peserta yang masuk di MAN ND di tahun 2020 sebanyak 315 orang. Yang kedua, untuk seleksi keterampilan khusus. Di seleksi keterampilan khusus ini, yaitu masuk pada keterampilan elektronika, tata busana, dan tata boga. Dengan soal 30 nomor, ambang batasnya yaitu 75. Pesertanya yang tadi adalah di program IPA Plus. IPA Plus yang dimaksudkan adalah plus keterampilan. Satu kelas yang dimaksudkan IPA Plus tadi adalah IPA Plus keterampilan. Begitu juga IPS Plus, yaitu IPS Plus keterampilan. Sehingga di MAN ada yang program khusus reguler saja dan juga ada program yang IPA dan IPS Plus. Jadi untuk program bahasa dan keagamaan, jika Anda berminat, maka Anda harus lolos seleksi di program IPA Plus ataupun IPS Plus. Selanjutnya, kita mulai pada penjelasan terkait dengan pengambilan nomor peserta. Untuk pengambilan kartu seleksi atau nomor peserta tadi, untuk seleksi PPDB MAN ND tahun 2020, kami siapkan di portal dan juga di pengumuman. Silakan di portal, kita klik di portal, akan ada informasi seperti ini. Anda bisa membaca dengan baik. Saya hanya menekankan, pengambilan dilakukan dengan 2 cara, yaitu online dan offline. Untuk yang offline, peserta yang mengambil secara offline, langsung menuju MAN ND mulai tanggal 24 hari ini jam 8 sampai dengan jam 12. Peserta yang offline wajib mengenakan masker. Jika tidak mengenakan, maka kami tidak memberikan kartunya. Kami tidak akan memberikan kartunya. Bagi yang mengambil secara online, maka Anda silakan klik pada tautan atau link yang kami sudah berikan di sini. Anda silakan mengklik seperti ini, maka akan masuk untuk pengambilan nomor peserta. Dengan catatan, Anda harus mengingat atau mengetahui NISN yang sudah Anda daftarkan kepada panitia pada saat Anda melakukan pendaftaran. Karena setiap peserta memiliki NISN-nya sendiri-sendiri. Bagi peserta yang belum bergabung untuk informasi cepat atau informasi terkait pertanyaan-pertanyaan seputar ujian, ataupun seputar penerimaan peserta didik baru, Anda bisa bertanya di grup resmi, yaitu dengan cara mengklik di link grup ini, link grup resmi, kemudian silakan join chatting bersama dengan panitia yang ada di sini. Kemudian, jika Anda sudah melakukan join dengan panitia, maka Anda bisa berkonsultasi. Selanjutnya, kita masuk pada pengisian user password-nya. Pengambilan kartu pesertanya dengan cara di kotak yang ada di sini, Anda masukkan NISN Anda. Misalnya seperti ini, Anda letakkan NISN Anda. Anda letakkan NISN Anda ada di sini, kemudian klik tombol cek yang ada di sini. Klik cek, maka akan muncul NISN seperti ini. Ketika tampil NISN Anda seperti ini, ada nama, ada NISN, kemudian ada username, dan password. Username dan password yang ada di sini, ini yang Anda gunakan untuk pelaksanaan ujian dengan cara mengklik di tombol login ujian. Silakan Anda mencatat terlebih dahulu atau mengkopinya nanti. Anda klik di login ujian, maka di tombol login ujian ini akan muncul link CBT dengan alamat cbt.mand.sch.id. Ini adalah alamat resmi.
Ini adalah alamat resmi untuk pelaksanaan ujian. Selanjutnya, di user password tadi, Anda silakan mengkopinya di sini terlebih dahulu, ataupun mengetik di kolom user password ini, usernya Anda ketik di sini, Anda paste di sini. Kemudian Anda ambil lagi passwordnya, di copy, kemudian letakkan di kolom password, seperti ini. Kemudian klik tombol login. Klik login, maka akan muncul seperti ini. Di sini dibaca baik-baik identitas Anda. Jika sudah benar, identitas yang ada di sidebar kiri ini, kemudian yang kanannya, di sini ada jadwal ujiannya. Yang kami masih sampaikan di sini adalah ujian masih di tahap simulasi. Dan juga pelaksanaan utamanya nanti akan ada soal keterampilan, dan juga soal potensi akademik. Jadi Anda bisa menyelesaikannya dalam sehari itu dari jam 8 sampai dengan jam 12, jam 14 itu, yaitu dengan cara Anda bisa mengatur waktunya. Bisa dilaksanakan pagi, bisa dilaksanakan siang. Ketika Anda sudah login soalnya nanti, durasi waktunya itu sebanyak 50 menit untuk simulasi. Sedangkan ujian utama yaitu 2 jam. Anda bisa mengklik mulai jika tombolnya sudah aktif seperti ini. Tinggal klik mulai. Ini yang saya gunakan adalah di laptop atau desktop nanti yang Anda gunakan. Sedangkan nanti untuk handphone akan saya contohkan juga. Anda klik mulai. Nah, ketika klik mulai, maka soal akan tampil di sini. Di sini adalah nomor soal, di sini adalah tampilan nomor soal nomor 1, soalnya. Kemudian di sini ada opsi jawaban, Anda bisa memilih A, B, C, D. Kemudian sebelah kanan sini adalah tampilan soal-soal, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai dengan nomor 10. Soal yang kami berikan untuk simulasi sebanyak 10 nomor. Kemudian di menu yang ada di sini ada paket soalnya, kemudian ada waktunya dihitung mundur. Waktunya kami hitung mundur. Kemudian di sini ada tombol untuk bisa mengklik A+ menunjukkan untuk memperbesar fontnya. Kemudian A ini untuk kembali ke soal yang font awal. Kemudian untuk yang amin ini untuk mengecilkan hurufnya. Seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan dari masing-masing peserta. Oke, saya mulai. Untuk soal nomor 1 ini, jika Anda sudah memilih jawaban, misalnya Anda memilih jawaban B, seperti ini, maka diperhatikan baik-baik, di sebelah kanan akan berubah warnanya menjadi biru. Yang sebelumnya tadi warnanya putih. Ketika Anda memilih opsi jawabannya berubah menjadi warna biru. Selanjutnya, jika Anda sudah, Anda bisa mengklik OK lanjut untuk ke nomor berikutnya, atau memilih di nomornya saja. Misalnya Anda pindah ke nomor 2, Anda bisa klik di nomor 2, atau klik di OK lanjut. Saya klik OK lanjut, maka akan berubah ke nomor 2. Begitu juga kalau saya kembali ke nomor 1, saya klik di sini, maka saya pindah ke nomor 2, klik di nomor 2. Akan pindah. Di nomor 2 ini, saya akan memilih jawabannya misalnya A. Tetapi, di opsi yang nomor 2 ini, seperti saya belum yakin, maka saya klik ragu-ragu misalnya di nomor 2. Maka di nomor 2 akan terjadi warna kuning. Warna kuning. Kenapa warna kuning? Karena Anda belum yakin jawaban itu benar atau salah. Jika Anda sudah yakin, Anda bisa menggantinya dengan cara klik lagi di nomor 2, seperti ini, kemudian memindah di option D misalnya, Anda yakin. Seperti itu. Maka di sini akan berubah dari yang kuning menjadi warna biru. Kemudian selanjutnya di nomor 3 kita lanjut. Nomor 3 saya pindah nomor 3, saya percepat. Nomor 3. Nomor 4. Anda perhatikan baik-baik di nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Perhatikan ketika setelah mengklik ada muncul tombol loading. Misalnya saya contoh nomor 7, ada tombol yang masih loading seperti ini. Nah ini, kalau dia masih berputar seperti ini loading, itu menunjukkan dia sedang menyimpan jawaban yang Anda pilih. Sedang menyimpan jawaban Anda. Sehingga jangan terburu-buru untuk memindah ke soal yang lainnya. Jadi biasa saja, santai, sehingga mudah untuk Anda mengerjakannya. Tidak ada persoalan. Nomor 8, pilih misalnya opsinya ini. Nomor 9, saya pilih lagi. Nomor 10, perhatikan nomor 1 sampai dengan nomor 9, itu hanya OK lanjut.
di nomor terakhir, baik di nomor 10 atau di nomor 40 atau nomor 30, sesuai dengan soal nanti, dia akan tulisannya itu oke selesai. Nah, ketika oke selesai, Anda memilih jawabannya oke selesai, maka dia akan selesai. Saya coba satu nomor yang belum saya isi, tetapi saya ingin selesaikan. Saya klik selesai, maka dia akan katakan di sini Anda masih memiliki satu soal dengan jawaban ragu-ragu. Artinya ini Anda belum menjawab maksudnya. Silakan cek kembali jawaban ragu-ragu tersebut dan pastikan oke untuk dapat menyelesaikan ujian. Klik oke dulu. Kemudian pilih lagi soal yang belum dijawab seperti ini. Kemudian pilih A atau B opsinya, atau C atau D, silakan. Setelah loading prosesnya selesai, Anda klik selesai. Nah, di sini dia masih tulis lagi, Anda masih memiliki satu soal. Kalau ada temukan kasus seperti ini, tidak usah panik. Anda klik saja OK, klik OK. Kemudian Anda tekan tombol reload yang ada di sini. Ini, tombol reload, atau tekan tombol F5 yang ada di keyboard Anda. Tekan reload, seperti ini. Nah, ketika sudah reload, silakan klik di nomor terakhir lagi, nomor 10 tadi, kemudian klik selesai. Nah, di sini sudah tidak muncul lagi kasus yang tadi. Anda benar. Apakah Anda benar-benar telah selesai dalam pengerjaan ujian? Oke, kalau sudah selesai. Muncul lagi pertanyaan, apakah Anda telah selesai memeriksa kembali semua jawaban Anda dan telah mengisi semua soal? Jika sudah, oke. Setelah Anda selesai, Anda tidak dapat lagi mengulang ujian atau kembali lagi ke halaman ini. Apakah Anda yakin? Oke, kalau yakin, silakan. Kalau belum yakin, silakan cancel dulu, dicek lagi. Kalau sudah yakin, silakan klik OK. Nah, ketika klik OK, maka akan muncul tulisan Alhamdulillah. Kalau sudah sampai ke langkah Alhamdulillah, maka Anda benar-benar sudah menyelesaikan untuk tahap pengerjaan yang pertama, tes potensi akademik. Misalnya, kalau tadi kita simulasi, misalnya nanti di ujian utama ada tes potensi akademik. Nah, setelah selesai seperti ini, anak-anak sekalian jangan langsung mengklik tombol X yang ada di pojok kanan atas. Jangan langsung mengklik di sini. Tetapi Anda harus mengklik di nama Anda, misalnya yang saya ambil nama peserta di sini, klik di nama di sini, kemudian log out. Klik log out. Kalau Anda tidak log out, berarti status Anda sedang mengerjakan. Kalau Anda log out, maka statusnya selesai dan Anda bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Di soal yang kedua, yaitu tes keterampilan. Yang tadi masih tes potensi akademik. Sekarang lanjut ke tes keterampilan, Anda log out di sini. Nah, kemudian Anda silakan login lagi dengan user password yang Anda punya tadi. Anda tinggal login kembali. Itu untuk pelaksanaan ujian dan pengambilan nomor peserta secara online. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang menggunakan handphone. Selanjutnya kita akan login menggunakan handphone. Yaitu buka browsernya di handphone dengan mengetik di sini manende titik usmart titik id. Kemudian login. Akan tampil seperti ini di browsernya. Kemudian silakan memilih pengambilan kartu seleksi masuk PPDB Manende tahun 2020. Diklik. Kemudian dibaca baik-baik yang ada di sini di petunjuknya. Anda silakan baca di sini baik-baik di petunjuk. Kemudian di sini ada link untuk pengambilan secara online untuk kartu peserta. Link yang di sini adalah link untuk bergabung di grup. Untuk link di sini pengambilan secara online Anda klik. Akan muncul seperti ini. Kemudian silakan Anda masukkan NISN Anda. NISN, misalnya saya punya NISN di sini, yaitu NISN yang ada di sini. Oke, saya ngambil salah satu, kemudian saya cek. Klik tombol cek. Akan muncul seperti ini, nama, NISN, username, dan password di sebelahnya. Nah, password di sebelahnya ini, ada password. Oke, setelah muncul seperti ini, Anda silahkan mencatat terlebih dahulu. Anda punya username dan passwordnya. Jadi Anda catat terlebih dahulu, kemudian Anda baru bisa login ke ujian. Anda catat. Misalnya saya mencatat di sini untuk passwordnya 66.
seperti ini. Setelah saya mencatat, kemudian saya klik tombol login. Kalau yang ini saya boleh mengcopy dengan cara mengcopy di sini. Kemudian saya login di tombol ujiannya. Akan masuk ke tombol CBT. Kemudian saya masukkan password dengan cara saya tempel di sini. Kemudian saya bisa mengambil lagi untuk yang passwordnya. Passwordnya tadi yang saya miliki adalah, saya punya password tadi. Oke, sudah saya masukkan password kemudian login. Kemudian klik tombol login, maka akan tampil soal seperti ini. Akan tampil seperti ini. Ketika tampil seperti ini, peserta silakan untuk mengklik mulai. Setelah membaca sudah betul nama identitas Anda sudah benar, silakan klik mulai. Nah, di sini sudah tampil soal di handphone Anda. Di handphone Anda sudah menampilkan soalnya. Jadi Anda bisa mengerjakannya dengan cara rotasi screen-nya. Screen-nya bisa Anda rotasikan. Jadi di soalnya nanti akan bisa tampil seperti ini. Di ini soal nomor 1, untuk soal nomor 1 dan seterusnya. Kemudian Anda bisa memilih soal nomor 1 ketika Anda sudah membaca. Kemudian Anda bisa memilih opsi jawabannya. Kemudian di sini ada untuk waktu, ada paket soal, dan untuk ukuran fontnya bisa dibesarkan, kecil, ataupun yang lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Ya, bisa dikecilkan. Silakan dicoba-coba untuk peserta. Ini simulasi. Kemudian silakan diklik opsi jawabannya. Selanjutnya, di posisi yang ada di sini, Anda silakan mengklik lanjut. Ya. Saya coba pakai rotasi seperti ini karena oke. Jadi di sini muncul seperti ini. Mungkin handphone saya ketika saya gunakan rotasi tadi kurang begitu bagus. Saya menggunakan yang seperti ini. Jadi di sini kelihatan seluruhnya, ada soalnya, nomor soal, dan seterusnya. Anda bisa memilih opsi A dan seterusnya. Kemudian bisa pindah ke nomor 2. Anda bisa pilih opsi B. Kalau ragu-ragu, klik ragu-ragu saja. Seperti ini tadi. Nomor 3. Kemudian pilih opsinya. Nomor 4. Kita silakan pilih. Saya percepat. Nomor dan seterusnya. Oke, saya percepat. Oke, di nomor terakhir. Selesai. Ketika selesai ada muncul kasus seperti ini, Anda masih memiliki satu soal, klik OK dulu. Kalau ada kasus seperti ini dibaca, kemudian klik OK dulu. Seperti ini. Setelah itu, di sini Anda cek di nomor 2 masih belum. Anda klik masih ada ragu-ragu. Kembali lagi ke nomor 2 tadi. Ini nomor 2. Anda pilih opsi yang benar misalnya. Setelah itu, kembali ke nomor terakhir, sudah hilang warna kuningnya, ragu-ragunya. Klik lagi di nomor terakhir, nomor 10. Kemudian selesai. Nah, kalau ada seperti ini, masih ada, silakan Anda klik OK. Kemudian, di layar handphone Anda itu, Anda tekan, kemudian tarik ke bawah. Sampai prosesnya seperti ini kurang lebih. Sorry, saya ulangi. Nah, sampai seperti itu. Sampai ada proses semacam proses refresh. Maka Anda bisa klik di nomor terakhir, nomor 10. Kemudian caranya tadi Anda tekan tahan dulu di layar Anda, layar pekerjaan itu ditahan, kemudian baru ditarik geser ke bawah. Sehingga ada proses refresh pekerjaan Anda. Kemudian klik selesai. Oke, tidak ada lagi muncul, maka silakan Anda klik selesai. Begitu juga ini, informasinya dibaca, kemudian klik selesai. Setelah selesai tidak bisa kembali lagi, oke. Akan muncul tulisan Alhamdulillah seperti ini. Anda jangan langsung mengakhiri pekerjaan Anda, tetapi Anda masih lanjut ke pekerjaan yang selanjutnya, yaitu dengan cara klik dulu di dekat nama Anda di pojok kanan atas ini, kemudian klik logout. Anda pilih tombol logout di sini. Nah, setelah logout,
Anda bisa masuk lagi, login lagi untuk ke soal yang berikutnya. Demikian informasi dari kami panitia. Jika ada masalah, silakan konsultasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.